dapat kita lanjutkan pengajian kita atau sesi tanya jawab yang dikhususkan mungkin pada malam Sabtu ketiga ini. Alhamdulillah Al Ustadz telah hadir membersamai kita untuk mengefektifkan waktu. Kita langsung saja simak pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik dari jamaah as-sa'adah maupun jamaah online yang mengikuti media dakwah Bandung Kidul. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita membedakan antara fasad dan batal? Apakah boleh mengulang sholat yang fasad? Kalau kita lihat dari tarjamah harfiah, batal itu kebalikan dari sahih, tidak sah gitu. Sedangkan fasad kebalikan dari maslahat, sulhun, rusak. Ada yang sah tapi rusak. Umpamanya sholat. Dia suci dari hadas, rukun sholatnya dia laksanakan dari takbir sampai salam. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholat itu sah. Dalam pelaksanaan sholatnya ada ria. Dia ingin dapat nilai dari manusia, tidak karena Allah. Maka fasad salat itu dari nilai dari pahala. Jadi fasad itu artinya rusak. Sedangkan batal kebalikan dari sahih. Ketika sholat tidak suci dari hadas, batal sholatnya. Ketika sholat syaratnya ada, tapi rukunnya ada yang ditinggalkan, batal sholatnya. Jadi antara batal dan fasad. Batal itu tidak sah, sedangkan fasad artinya rusak. Dalam pelaksanaan agama, maka dianggap fasad rusak ketika tidak lillahi karena Allah. Ketika dalam pelaksanaannya ada cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi amal itu sah tapi fasad. Mestinya amal itu sah dan sholih, muwafiqun li syar'illah. Gitu. Ini masih pertanyaan yang tadi. Jadi apakah boleh mengulang sholat yang fasad mungkin untuk memperbaiki? Iya. Kalau dalam pelaksanaan sholatnya batal, dalam arti ada syarat yang tidak terpenuhi, seperti hadas, maka harus diulangi salatnya karena batal. Tetapi ketika salat rukun dan syaratnya terpenuhi, sah hanya yang tadi ada niat bukan lillah. Bagaimana salatnya harus diulangi? Tidak, karena sudah dan sah itu. Hanya tentu orang itu mesti memohon ampunan kepada Allah. Nah, jika diampuni, maka nilai akan didapatkan. Pertanyaan yang kedua, apakah benar sholat gaib hanya boleh dilaksanakan ketika tidak ada yang menyolati jenazah atau mayit? Sholat gaib itu
pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat kabar Raja Najasyi meninggal dunia. Lalu Rasul mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat mayit. Tapi mayitnya tidak ada di hadapan, di Habasyah. Maka itulah yang terkenal dengan sholat gaib. Kemudian dalam keseharian umat Islam yang meninggal di Mekah juga ada. Tapi Rasul tidak melaksanakan sholat gaib. Apalagi di Madinah ada yang meninggal, Rasul tidak melaksanakan sholat gaib. Karena itu pelaksanaan pengurusan jenazah termasuk di dalamnya sholat disebut wajib kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain sudah terwakili. Yang mendapat pahala yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan tidak dapat pahala, tapi tidak berdosa. Hanya kaitan dengan syariat, salat gaib itu pernah dilaksanakan dalam kondisi seperti itu. Sebab di Habasyah, siapa yang mengurus jenazah dan mensalatinya? Begitulah. Kalau kita baca keterangan-keterangan, maka dalam keseharian Rasulullah tidak melaksanakan salat gaib kecuali terjadi pada saat itu. Yang nomor 3, ada yang bilang kalau hidangan acara bid'ah yang haramnya hanya yang dari sembelihan, sedangkan sayuran dan sebagainya boleh diterima. Tambahan dulu yang tadi ya. Kalau kita tidak keburu untuk salat jenazah bersama-sama dan mayitnya sudah dikuburkan, boleh kita datang ke kuburnya kemudian melaksanakan sholat di sana. Arahnya sama, bagi mayit laki-laki atau perempuan, dan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar. Ini tidak termasuk salat gaib karena jelas mayit di kuburnya dan arahnya. Begitu, ini tambahan saja. Kemudian yang barusan Jadi tentang hidangan di acara bid'ah, katanya yang haramnya hanya dari sembelihan, yang lain boleh diterima. dalam acara Acara bid'ah. begini, sembelihan yang dagingnya haram dimakan itu yaitu ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk berhala. Itu haram dagingnya dimakan. Jika hewan itu disembelih bukan untuk dipersembahkan kepada berhala, cara menyembelihnya sesuai dengan syariat, maka dagingnya halal. Dalam upacara-upacara bid'ah, bukan masalah sembelihannya, tetapi sebaiknya kita mengubah agar tidak terjadi pelaksanaan itu. Andaikan tidak bisa mengubah seluruhnya, hendaklah berupaya mempersempit. Jika tidak, jangan mendukung. Maka menerima makanannya itu termasuk mendukung. Artinya kita dihitung orang yang menerima. Muntina 70 orang ayah berarti ya 70 hiji gitu menerima. Sementara kita wajib untuk menghilangkan, kalau tidak bisa mempersempit, memperkecil, kalaupun tidak kita jangan termasuk yang mendukung. Ini mestinya. Jadi bukan masalah halal makanannya, tetapi kita
tidak dibenarkan mendukung upacara agama yang tidak sesuai dengan syariat. Apa hukum otopsi dan donor organ tubuh dalam Islam? Apakah hal tersebut menyakiti jenazah? Memotong bagian dari tubuh itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Tetapi ketika ada bagian tubuh yang rusak, jika dibiarkan akan menjalar kepada yang lain, maka dipotong saja untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Jika ada dua mafsadat yang dihadapi, maka pilih-pilih mana yang ringan, mana yang berat. Lakukan yang ringannya. Nah, begitu. Ini dasar kaidahnya dulu. Saya ambil contoh seperti tadi. Jika ada bagian tubuh yang mesti dipotong, diamputasi, karena jika dibiarkan merusak semua, potong saja. Padahal pada dasarnya memotong bagian tubuh itu tidak boleh. Kaitan dengan adanya keperluan bagian tubuh yang diperlukan bagi yang lain, pada dasarnya tidak boleh memotong bagian itu. Tetapi jika yang lain itu sangat memerlukan dan manfaatnya besar, karena orang itu orang yang diperlukan oleh umat, orang yang diperlukan ilmunya oleh umat, orang yang baik dalam memimpin. Nah, makanya pertimbangannya itu tadi, antara manfaat dan madaratnya. Karena itu tidak sembarangan kita memberikan organ tubuh kita kepada yang lain. Karena pada dasarnya tidak boleh. Apalagi kalau orang yang lain itu mendapat bagian dari tubuh kita dan ia selamat hidup, ternyata malah menambah kedurhakaan, menambah fasad, kerusakan, tidak boleh. Jadi pada dasarnya terlarang. Tetapi jika sangat diperlukan dan memang bermanfaat, baru dilakukan. Seperti memberikan ginjal, itu kan ada. Atau organ lain kepada yang lain, pada dasarnya tidak boleh. Tetapi jika sangat diperlukan dan orang itu bermanfaat bagi kepentingan umum, apalagi bagi kepentingan agama, maka dibolehkan. Selanjutnya, bagaimana hukum mengidolakan manusia selain Nabi Muhammad? Mengidolakan manusia. Dari mahabbah, setiap orang diberi anugerah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu lahir karena memandang sesuatu itu ada manfaatnya, ada kebaikannya. Maka lahirlah mahabbah. Seperti istri mahabbah kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, kepada guru, dan lain sebagainya. Itu wajar manusiawi. Tetapi hendaklah dibatasi. Harus ada batas, ada pengendalian. Sebab kecintaan seseorang, mengidolakan seseorang kadang-kadang melebihi batas. Bisa jadi kultus. Dan kultus hukumnya haram. Jangankan kepada manusia biasa. Mengidolakan Rasulullah itu harus, tetapi jangan sampai kultus. Mesti ada batas. Nabi menyatakan la tutruni kama atroti nasoro al-masih ibna Maryam. Janganlah kamu mengkultuskan aku berlebihan sehingga seakan-akan Rasul adalah Tuhan. Jangan kamu mengkultuskan aku seperti Nasoro mengkultuskan Isa al-Masih.
Jadi mengidolakan seseorang wajar, manusiawi, nggak apa-apa. Tetapi sebatas manusiawi saja. Jangan sampai membutakan hati. Jangan sampai membutakan pandangan. Walaupun kita mencintai seseorang, seseorang itu adalah tidak lepas dari kekurangan. Sebab kadang-kadang membutakan. Orang yang dicintai seakan-akan tidak ada kekurangan. Nah, ini yang mesti dikendalikan. Segala omongannya dianggap pasti benar kalau sudah diidolakan. Segala tindakannya pasti benar. Ini salah. Yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Ia adalah makhluk, bukan khalik. Karena itu, mengidolakan manusia, mencintai manusia lain, hendaklah didasari dengan mencintai Allah. Ketika ada lebih, maka ini bisa masuk kepada syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah dinyatakan di antara manusia ada yang mencintai Tuhannya seperti mencintai Allah. Tapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah. Di dalam Quran surat At-Taubah, jika kamu lebih mencintai bapak kamu, orang tua kamu, anak kamu, saudara kamu, rumah kamu, perusahaan kamu, harta kamu, daripada mencintai Allah, maka tunggulah Allah akan menurunkan azabnya. Jadi sekali lagi manusiawi kalau ada rasa mencintai, mengidolakan, tetapi hendaklah dalam batas-batas manusiawi, terkendali, jangan sampai terjerumus ke dalam syirkul mahabbah. Dan umat Islam harus mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun tetap dalam batas-batas sebagai Rasul Allah, tidak boleh mengkultuskan. Kepada para hadirin, barangkali ada yang mau bertanya, mungkin bila pertanyaan itu dirasa ingin langsung disampaikan, nanti boleh saudara Ricky mungkin nanti untuk instruksi. Kemudian apabila ada pertanyaan yang baru bisa nanti ke depankan untuk mungkin bisa disegerakan. Selanjutnya, bagaimana cara membuka dan menutup KBM sesuai sunnah? KBM di sekolah atau pengajian. Yeah. Bagaimana cara membuka dan menutup KBM, kegiatan belajar mengajar itu di sekolah? Kalau kita perhatikan keterangan-keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengajar langsung saja setelah selesai sholat subuh, kemudian berkumpul, langsung beliau memberikan pengajaran, baik dalam bentuk pertanyaan, dialog. Dalam hadis diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat berjamaah, akbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami, kata para sahabat, selesai sholat, selesai wirid. Kadang-kadang Rasul menyampaikan pelajaran. Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi, ceritakan, aku akan jelaskan. Kadang-kadang beliau sendiri yang menyampaikan. Jadi Rasul langsung saja, tidak tahmid dulu ketika beliau menyampaikan pelajaran. Kadang-kadang beliau menyampaikan pelajaran sambil berkendaraan. Sahabat membonceng Rasul di depan sambil jalan, beliau bertanya, apa tak kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Nah, ini ada dialog
dalam menyampaikan pelajaran. Sering Rasul dalam menyampaikan pelajaran dalam bentuk dialog, komunikasinya bagus sekali. Dan di situ tidak dijelaskan beliau baca bismillah dulu, beliau baca tahmid dulu, tidak, langsung saja ketika menyampaikan pelajaran. Begitu yang kita bisa buka dalam hadis-hadis. Lebih mudah kita buka dalam Bukhari di Kitabul Ilmi, di sana ada. Tetapi ketika beliau berkhutbah, beliau selalu bertahmid. Tidak memulai dengan salam kalau berkhutbah. Itu biasa dilihat dalam hadis-hadis, ada khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkhutbah kepada kami, kemudian diterangkan beliau memuji Allah, menyanjung dan syahadat. Itu yang dimaksud dengan tahmid. Kalau khutbah. Jadi kalau khutbah beliau memulai dengan tahmid, bukan salam. Tetapi dalam menyampaikan pelajaran, bukan dalam kategori khutbah, beliau langsung saja menyampaikan pelajaran itu, tidak dimulai dengan tahmid, dan tidak juga saya dapatkan keterangan beliau memulai dengan bismillah. Nah itu bisa dilihat dalam kitab Bukhari saja yang mudah. Ini ada pertanyaan yang nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tentang makanan. Seringkali ada orang yang memberi makanan dari acara bid'ah tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba makanan itu ada di rumah. Makanan itu harus diapakan? Ya, kalau sudah ada di rumah mau diberikan lagi kepada yang lain silahkan. Mau dikembalikan silahkan. Kalau berani bagusnya dikembalikan. Sebagai bagian dari dakwah. Mohon kami tidak usah diberi ini. Itu bagus. Supaya tidak terulang lagi. Sebab jika tidak begitu, tidak jelas, nanti kita sering dikirim. Jadi we sering bingung nak. Jadi we sering pertanyaan anak itu. Nah, gitu. Makanya mesti idhar, jelas. Ya. Pertanyaan yang baru, bagaimana hukumnya apabila sholat imamnya bacaannya belum begitu baik atau makhrajul hurufnya masih kurang? Dalam salat berjamaah ada imam, ada makmum. Tidak disyaratkan ketentuan jumlah makmum. Pokoknya ada imam, ada makmum, cuma lebih banyak lebih baik. 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3, dan seterusnya. Kemudian ada kriteria imam. Maka adalah yang mengimami itu orang yang paling banyak tahu Quran. Kalau sama, yang paling banyak tahu sunnah. Atau yang paling tua. Tapi kriteria itu bukan syarat sah sholat berjamaah. Tapi dari sisi afdoliyah. Andaikan yang menjadi imam itu bacaannya tidak fasih, maka salat berjamaahnya sah. Urusan tidak fasih itu tanggung jawab imam. Dan tentu saja adalah belajar sampai kapan itu tidak fasihnya itu. Bacaan-bacaan untuk sholat saja. Kalau mahroj-mahrojnya kurang tepat, usahakan belajar agar mahrojnya tepat. Jadi secara hukum sah sholat berjamaahnya. Adapun kurang baik mahrojnya itu tanggung jawab imam. Sedangkan makmum tugasnya adalah mengikuti, mendengarkan, mengikuti imam. Jadi di sini sebagai dorongan sebaiknya ada upaya untuk memperbaiki mahroj itu. Andaikan ada, tentu lebih baik orang yang baik mahrojnya
orang yang tahu hukum Quran, Sunnah. Ini istinbat hukumnya. Nah, inilah dari sisi abdoliyah yang lebih tahu tentang agama. Begitu. Kalau ada lagi yang lebih sepuh, tapi ini sekali lagi dari sisi abdoliyah. Andaikan terjadi salat berjamaah, imam kurang fasih mahrajnya, maka salatnya sah gitu. Dan sebaiknya imam ada dorongan untuk belajar. Apa hukum wanita menggunakan henna? Henna pacar. Iya, di kuku itu ya. Pertama, bagi muslimat ia wajib berwudu menghilangkan hadas kecil. Wajib mandi menghilangkan hadas besar. Dan anggota wudu yang harus dicuci itu jangan tertutup. Umpamanya pakai semacam pewarna di kuku. Apabila itu cat yang menutupi sehingga tidak tembus air, tidak boleh. Tapi kalau hanya semacam apa itu pacar begitu, itu masih tembus air, silahkan. Jadi intinya jangan sampai menutup bagian anggota wudhu untuk dicuci. Begitu. Kemudian apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Ihsan kalau menurut bahasa melakukan kebaikan. Kemudian ihsan muncul menjadi istilah dari Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril. Jibril bertanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Ketika Rasul ditanya mal ihsan, Rasul menjawab anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam ibadah itu yaitu seakan-akan kamu melihat Allah. Nyatanya kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Artinya apik. Karena meyakini Allah melihat kita sedang melaksanakan ibadah. Jadi ihsan itu dalam beribadah adalah meyakini bahwa Allah melihat kita. Karena itu akan apik dalam beribadahnya. Tidak sembarangan. Karena didasari keyakinan tadi. Kemudian berkembang kata ihsan ini dinisbahkan kepada akidah. Maka ihsan dalam akidah adalah tauhid. Ihsan dalam akidah. Kalau ihsan dalam ibadah seperti tadi saya uraikan. Dan juga ada ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam muamalah ialah kita berbuat lebih kebaikan kepada yang lain yang berbuat kebaikan. Kalau kita disakiti orang, lalu kita membalas, silakan. Tapi sesuai, seukuran. Itu namanya adil. Ketika kita disakiti orang, kemudian kita membalas lebih. Itu namanya dolim. Ketika disakiti orang, lalu kita memaafkan, itu ihsan. Jadi berbuat kebaikan lebih. Kemudian juga ada tafsir dari para sahabat menafsiri ayat Quran. Ada ungkapan wa huwa muhsinun,
orang berbuat ihsan, yaitu kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib itu adalah adlun. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah yang sunat, maka itu termasuk ihsan. Di Quran kita diperintah untuk melakukan keadilan. Allah Subhanahu wa taala merintah bil adli wal ihsan. Jadi kalau ihsan dalam akidah itu tauhid yang dimaksud. Ihsan dalam ibadah melaksanakan yang hukumnya sunat. Jika melaksanakan yang wajib adil namanya. Ihsan dalam muamalah selalu berbuat baik lebih kepada yang lain. Itu ihsan itu. Dalam sebuah hadis mengenai permulaan suatu pekerjaan, maka mulailah dengan basmalah. Apakah hadis tersebut bisa dijadikan hujah membaca basmalah sebelum melakukan suatu pekerjaan? Secara umum itu. Imam Al-Bukhari saja, beliau tidak berani mencantumkan hadis memulai wudhu dengan baca bismillah. Karena beliau menganggap dhaif. Tetapi dari keterangan-keterangan secara umum, maka adalah aktivitas kita semuanya atas nama Allah. Aktivitas kita karena kita hidup, kita bernapas, kita minum, kita makan, kita bergerak, semuanya tidak lepas dari rahmat Allah. Karena itu adalah semuanya atas nama Allah. Tetapi ketika diucapkan sebagai bacaan, maka tentu tidak semua pekerjaan baik mesti dimulai dengan bacaan bismillah. Kita pisahkan. Setiap aktivitas hidup kita tidak lepas dari rahmat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hendaklah atas nama Allah. Tetapi ketika menjadi bacaan yang ditetapkan dalam perbuatan, maka semuanya harus mengacu kepada uswah, kepada Rasulullah. Jika ada ungkapan setiap perbuatan baik jika tidak dimulai dengan bismillah itu seakan-akan terputus. Hadis-hadisnya dhaif itu kan. Mesti kita periksa kembali kemudian penempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salat dengan takbir, bukan dengan bismillah. Padahal salat itu perbuatan baik yang paling besar. Tapi Rasul memulainya dengan takbir. Jadi menempatkan bacaan bismillah ini jika sebagai bacaan, maka tentu harus sesuai dengan contoh Rasul. Alasan yang tadi, setiap perbuatan baik adalah dimulai dengan bismillah. Baca bismillah itu perbuatan baik. Jadi sebelum baca bismillah adalah bismillah dulu. Iya. Kapan mulainya? Nah, begitu. Jadi harus kembali kepada uswah Rasulullah dalam penempatan bacaan bismillah. Tuh. Tetapi secara maknawi setiap aktivitas hidup kaum muslimin adalah atas nama Allah. Gitu. Kita pisahkan. Tetapi jika menjadi satu bacaan untuk sesuatu pekerjaan, semuanya mesti beruswah kepada Rasulullah. Bagaimana kalau ibu-ibu lagi sholat berjamaah, ibu-ibu wungkul, terus datang seorang anak laki-laki langsung ikut berjamaah dengan ibu-ibu.
bagaimana hukumnya? Kalau ibu-ibu berjamaah, imamnya perempuan juga. Nah ini juga saya perlebar sedikit ya. Ada yang memfatwakan jika berjamaah itu imamnya perempuan, maka adalah berdiri sejajar dengan saf di tengah-tengah tapi sejajar dengan saf. Nah ini sudah menjadi fatwa. Di Timur Tengah juga sama itu. Karena ini ada kasus jamaah umroh kita ketika mau salat di Nabawi, ke depan seorang itu ada yang menegur, tidak boleh, mesti sejajar. Nah begitu. Hadisnya ada, tetapi keterangan yang menjelaskan jika imam perempuan sejajar dengan saf depan di tengah tapi sejajar, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Karena itu untuk perempuan pun sama seperti yang diperintahkan oleh Rasul, hendaklah imam di depan dan tempatkan imam itu di depan tapi berbetulan dengan pertengahan makmum, wasitul imam. Jadi bagi kaum perempuan pun sama. Jadi yang menjelaskan Aisyah pernah menjadi imam dan beliau berdiri di tengah-tengah dalam saf depan, itu hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Karena itu kita kembali kepada uswah Rasulullah, imam di depan. Tetapi hendaklah imam itu sejajar dengan makmum yang di tengah-tengah. Begitu. Ketika sholat berjamaah kemudian datang anak laki-laki lalu ikut berjamaah. Jika anak laki-laki itu sudah agak besar, maka tidak dibenarkan laki-laki bermakmum kepada perempuan. Jadi bagaimana? Ya misah saja. Jika ini sedang terjadi berjamaah. Jadi tidak dibenarkan laki-laki menjadi makmum, perempuan menjadi imam. Itu cenah eta mah dalam sholat, tapi dalam urusan politik mah bolehnya alasan eta mah. Pokoknya laki-laki adalah pemimpin keluarga, wanita adalah pemimpin rumah tangga. Paham ya? Kalau pemimpin keluarga laki-laki, tapi kalau pemimpin rumah tangga ya ibu. Baik dengar tiga gitu. Ya. Karena tidak ada alasan. Sekarang kan banyak perempuan yang ke depan bukan syariat yang jadi alasan, tapi hak asasi. Sehingga disyaratkan mesti 30% di partai, di parlemen itu. Itu tidak ada syarat dalam agama. Nah, karena itulah akibatnya ini banyak dan tidak bisa dibantah. Sering anak-anak besar tidak di bawah naungan ibu. Tapi kadang-kadang anak besar di bawah asuhan kodamnya. Inilah. Jadi dekat kepada kodam daripada kepada ibunya. Sementara antara anak dengan ibu ada rasa yang mesti dijaga. Ini kadang-kadang dilupakan. Inilah gambaran kenapa banyak anak sekarang lebih cenderung melawan kepada orang tua karena merasa tidak mendapat pimpinan. Ini masih sulit ya karena memang begitulah pikiran umat
dan lahir dari orang-orang kafir, umat Islam terpengaruh. Ya, dan itu saya lebih mensarankan sebaiknya perempuan lebih menjaga diri. Saya menyelesaikan persoalan tapi tidak selesai. Istrinya S3, suaminya S1. Jadi lebih tiis istrinya, S-nya 3. Iya, gajinya lebih besar istrinya. Dia staf ahli di kementerian. Suaminya gajinya kalau sekarang paling 15 juta. Anak 2. Saya kira cukup, itu malah lebih. Tetapi istrinya lebih besar lagi gajinya. Itu uang simpanan, buku tabungannya diserahkan kepada suaminya. Silahkan Pak, gunakan. Ternyata setelah diperiksa tidak sedikit pun diambil. Saya juga punya gaji. Saya punya harga diri. Istrinya sering tugas di Jakarta. Kadang-kadang seminggu 2 kali, 3 kali. Rumah tangga akhirnya dingin. Pasean teu kemudian aya kaera. Tapi rumah tangga seakan-akan tidak bergairah. Karena istrinya sering pergi melaksanakan tugas, jujur, tetapi perasaan ini yang rusak. Ketika itu minta diselesaikan, saya hanya sarankan ibu kurangi berangkat ke Jakarta, bisa tidak? Itu dulu, saya tidak akan bicara sama suami. Tidak jawab, ini karir, sudah staf ahli, ke depan bisa jadi menteri. Nah, itu tidak bisa jawab karena karir. Jika ibu tidak bisa mengurangi, saya anggap tidak akan beres. Saya mundur. Gitu. Saya mundur saja. Karena karir lebar ini. Nah, inilah yang sudah disyaratkan oleh agama. Akhirat lebih baik dari dunia. Inilah ketika mengejar karir kemudian mati, apa yang mau dibawa? Lupa kepada kematian. Dan dengan musibah ini yang paling takut dan stres adalah orang-orang yang takut mati. Itu saja saya sampaikan ya. Dan ada nasihat ini sulit untuk dipahami. Jika ingin hidup, dekati mati. Itu ada nasihat. Jika ingin hidup, dekati mati. Kembali ke arti gesok terus saja. Ini sehubungan dengan imam yang bacaannya kurang fasih, pertanyaan yang tadi. Bila imam salah dalam makhraj atau panjang pendeknya, apakah makmum wajib memperbaikinya masing-masing atau bagaimana? Dalam sholat itu sudah tidak usah. Karena makmum tugasnya mendengarkan bukan membaca. Malah jadi kusut kalau makmum baca lagi. Fastami'u lahu wansitu. Bersabar saja. Makanya saya tadi sarankan sebaiknya imam belajar. Dan saya sarankan sebaiknya di masjid-masjid itu ada khusus. Belajar bagus bacaan Quran. Makhrajnya. Jika mau belajar insya Allah itu tidak sulit. Bisa lah. Daripada menimbulkan keraguan. Tapi pada akhirnya salah itu imam tanggung jawab. Sementara makmum melaksanakan tugas sebagai makmum, itu adalah pahala bagi makmum. Kemudian selanjutnya, apa batasan toleransi masalah fikih dengan orang yang berbeda kaidah? Ya. Ada akidah, ada kaidah. Kalau akidah urusan keyakinan, tidak ada toleransi di situ.
dalam arti dikerjasamakan. Tidak ada urusan akidah. Iman dan kafir tidak bisa disatukan. Tauhid dan syirik tidak bisa disatukan. Karena itu ketika ada ajakan dari kaum kafir untuk toleransi, bekerja sama dalam beribadah kepada Allah, umpamanya tahun ini mereka ikut ibadah kepada Allah, tahun depan kaum muslimin ikut kepada mereka. Jawabannya langsung dari Allah. Penolakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Jadi dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah tidak ada toleransi karena sudah jelas itu batas-batasnya. Toleransi dalam arti menerima kaidah-kaidah lain dalam ibadah. Tetapi di dalam muamalah toleransi dalam arti kerjasama selama sesuai dengan syariat. Tetap saja itu. Seperti Rasulullah bekerja sama dalam mengolah kebun di Khaybar. Itu diolah oleh orang Yahudi, oleh Rasul diberikan. Dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Artinya ada syirkah di situ. Boleh. Tetapi tetap harus sesuai dengan aturan dari Islam. Karena aturan Islam tidak akan merugikan. Tidak ada unsur kedoliman. Apakah 5-5 pembagiannya atau 6-4 atau 7-3 terserah. Perjanjian dan tidak ada unsur kedoliman. Jadi dalam muamalah jangan dianggap toleransi dalam arti aturan-aturan Yahudi pun diterima dan dilakukan. Tetap saja batas-batas syariat itu. Kenapa? Karena tidak akan ada unsur kedoliman dalam muamalah. Satu, antarodin, walaupun dengan orang kafir. Tidak boleh ada pemaksaan. Kedua, la dororo wala diroro. Jangan merugikan, jangan dirugikan. Walaupun dengan orang kafir. Tidak boleh sengaja merugikan. Tidak boleh pula dirugikan. Dan dalam muamalah adalah bayyinah, jelas, transparan. Tidak boleh ada kebohongan. Tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada pemalsuan. Jadi kalau syariat Islam dilaksanakan dalam muamalah, itu tidak akan ada kedoliman. Tetapi seringkali orang menganggap buruk, menganggap kurang baik, dan seterusnya. Sebenarnya tanggapan-tanggapan itu dari orang-orang yang merasa keuntungannya akan terpotong. Karena mereka dengan cara-cara yang mereka atur sendiri bisa meraih keuntungan besar walaupun merugikan orang lain. Jadi perlu mungkin saya tambahkan saja. Istilah toleransi itu nanti di mana? Kalau dalam akidah tidak boleh. Dalam ibadah tidak boleh. Ya sudah ada patokan. Tetapi dalam muamalah, dalam kaifiyahnya, silakan dalam batas-batas menurut syariat. Seperti bertetangga, orang Islam lebih baik. Sebab bagi Muslim selalu memelihara hak tetangga. Walaupun orang kafir, tetangganya. Karena itu dibagi 3 golongan. Ada tetangga yang haknya 1. Dia sebagai tetangga harus dihargai. Jika perlu dibantu, bantu. Rasulullah sengaja menengok yang sakit pada orang Yahudi. Beliau tengok itu. Anak yang sakit diusapan ke Rasul.
bapana ningali itu ngomong. Kata Rasul, aslim, jak asup Islamnya, bapana teh tengah jawab cicing we. Nah, akhirnya anak itu masuk Islam. Ketika Rasul berjalan dengan para sahabat, Rasul berhenti berdiri. Ada jenazah yang diusung lewat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia Yahudi. Ya, Yahudi itu akidahnya, tapi manusianya perlu kita hargai. Nah, di sini kan toleransi ini jelas, bukan urusan ibadah, bukan urusan akidah, tapi dalam muamalah itu pun dalam batas-batas. Dan jelas akhlak Islam itu sangat baik. Walaupun orang kafir perlu ditolong, ditolong. Perlu dibantu, dibantu. Itu gambaran toleransi. Karena itu, kalaulah mencurigai syariat Islam dalam muamalah, saya kira dia belum paham. Sebab dalam muamalah, satu yang tadi, tidak boleh ada pemaksaan. Kedua, tidak merugikan, malah saling menguntungkan. Dan yang ketiga, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Ini kan syarat-syarat yang begitu bagus dalam muamalah. Jika bisa dilaksanakan oleh semua, justru disinilah kesejahteraan bersama bisa dinikmati. Jadi sekali lagi, toleran dalam arti muamalah dalam batas-batas tertentu silahkan, tetapi toleran dalam arti umat Islam harus mengikuti cara-cara muamalah Yahudi yang di situ ada unsur kedoliman, ada unsur riba, ada unsur jahalah, tentu tidak dibenarkan. Selanjutnya, bagaimana dengan hadis atau ungkapan Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong, sementara dokter dari segi kesehatan melarang tidur setelah makan. Jadi menurut kesehatan jangan tidur setelah makan, tapi ada hadis Nabi tidak boleh tidur dalam perut kosong, Ya, dalam keadaan begini. perut kosong. Bagi umat Islam, waktu dibagi tiga. Ibadah kepada Allah. Kedua, kasab, usaha, termasuk makan. Dan yang ketiga, muhasabah, mengevaluasi. Dan makan dalam aturan Islam bukan haram, tapi jangan berlebihan. Dalam arti jika jumlah bukan haram, tetapi israfnya. Kul, washrob, walbas, watasodak, fi gori sarofin, walam makhilati. Makanlah, minumlah, pakailah pakaian, bersodakohlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Jadi bukan masalah perut kosong dan isinya, tetapi berlebihannya. Ketika tidur, hendaklah dipelihara jasad haknya. Kalau dalam keadaan perut kosong, tidur biasanya sulit. Nah gitu, kalau ada makanan, makanlah. Karena ada hak jasad yang harus dipenuhi. Kemudian dari penelitian dokter, sebaiknya setelah makan jangan langsung tidur. Biarkan makanan itu diproses dulu. Supaya dibagi-bagi mana zat yang diperlukan untuk masing-masing dan mana yang mesti dipisahkan hampasnya itu. Nah, begitu. Jadi tidak bertentangan. Masing-masing sama, hanya ini dari sisi kedokteran. Intinya perhatikan hak jasad. Hak jasad itu harus diperhatikan. Dan juga Rasulullah biasanya
beliau tidak makan kecuali kalau terasa lapar dan jika makan tidak berlebihan. Ya. Dan perlu saya tambahkan, perut ini, wadah ini dibagi tiga. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Ketika makanan lebih, maka bernapas jadi engap karena wadah untuk napas terisi. Jadi yang bagus, ini bukan wajib ya, tapi arahan namanya. Jadi perut itu dibagi tiga, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Nah, di situ ada keseimbangan. Begitu. Ini mah urusannya dunia. Dalam urusan dunia mah biasanya bentuknya lil irsyad, arahan saja. Insya Allah kita batasi ya sampai jam 8 kurang 10 tadi kurang lebih. Ya. Jadi pas 1 jam. Selanjutnya, apa perbedaan antara infak, sodakoh, dan zakat? Iya, kadang-kadang satu sama lain saling menempati. Kalau tarjamah harfiahnya, zakat itu bersih. Zakat itu secara harfiah saja ada arti zakat artinya tumbuh. Kemudian sodako asal artinya jujur, soduko kan. Infak artinya mengeluarkan. Begitu dari sisi bahasa. Kemudian infak dalam arti umum mengeluarkan. Bisa infak dalam kebaikan, bisa infak dalam keburukan. Jadi mengeluarkan untuk keburukan juga itu namanya infak, mengeluarkan. Karena itu dalam Quran seringkali disebutkan fi sabilillah. Iya. Karena ada infak fi sabilis syaiton. Jadi infak artinya mengeluarkan dari nafako. Nafako mengeluarkan, mengosongkan. Nah, saku ini diambil, dikosongkan, diberikan. Itu namanya infak. Ya. Nafako. Ketika orang mengosongkan hatinya dari iman disebut nifak. Orangnya disebut munafik. Itu dari kata dasar yang sama. Kembali saja, mengeluarkan harta, tenaga, ilmu itu disebut infak. Dan juga disebut sodako dari sisi kejujuran. Bahwa ia keluarkan itu sebagai bukti kejujuran imannya. Dari kata sodako. Kemudian zakat dari sisi bersih. Harta yang kita miliki ada hak-hak yang lain mesti dilepaskan. Maka diungkapkan dengan kata zakat. Lalu dari sisi ketentuan, ada pengeluaran harta yang ditentukan batasnya, jumlahnya, waktunya. Ini yang sering disebut zakat. Seperti zakat fitrah, zakat tuli perhiasan, zakat ziro'ah, zakat tijaroh. Jadi pengeluaran harta kaitan dengan harta batas, ada istilah nisab. Sementara sodako itu ada yang dibatasi, ada yang tidak. Jadi lebih umum. Dan lebih umum lagi adalah nafkah. Tetapi dalam Quran kadang-kadang kata sodako yang dimaksud adalah zakat. Seperti dalam surat At-Taubah, innamas sodakot lil fuqara dan seterusnya. Jadi semuanya sama mengeluarkan, tetapi ada yang ditentukan batas dan jumlah, ada yang tidak ditentukan batas dan jumlah. Yang ditentukan batas dan jumlah disebut zakat, yang tidak ditentukan batas dan jumlah disebut sodako, tapi semuanya adalah infak, mengeluarkan. Itu hanya dari sisi bahasa saja. Ya, sudah cukup 1 jam. Habis sudah.
satu lagi Ustaz Oh, terakhir. satu lagi boleh. Terakhir. Ustadz, anak saya dulunya rajin sholat, tapi setelah balik jadi sulit diperintah sholat. Bagaimana cara menasehatinya? Ya. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaih. Perintahkan keluargamu salat, tapi hendaklah bersabar. Jadi tidak ada lagi sebenarnya nasihat dalam hal ini kecuali bersabar. Dan jangan berhenti menyuruh, jangan berhenti mengingatkan. Mudah-mudahan tidak hari ini, besok. Karena itu saya sering membuat contoh, kalau kita masih bisa menanam biji, tanamlah. Bisa saja tumbuh dengan cepat, bisa saja tumbuh lama, malah bisa saja kita sudah lupa tapi tumbuh. Karena itu nasihat tadzkirah harus terus. Tidak sedikit orang yang sudah dewasa, tua, baru menyadari dan ia mau sholat, ingat terhadap nasihat orang tuanya. Artinya tumbuh dan berbuahnya lama. Tetapi tanamkanlah selama bisa kita menanam. Dua, hendaklah setiap anak diberi dasar keagamaan. Minimal salat harus bisa. Dalam pertumbuhannya bisa jadi tambah baik, tambah getol. Atau juga ada yang justru menyimpang. Dia tinggalkan salat, jauh dari agama. Tetapi ketika nanti sadar, dia tidak sulit untuk kembali karena sudah bisa. Sudah ada basic, ada dasar. Tidak sedikit yang sadar sudah tua tapi dasar tidak ada, kan harus mulai dari awal lagi. Jadi saya sarankan didik anak dengan agama, minimal anak bisa salat. Ya hafal dengan bacaannya, nanti dalam perkembangan pertumbuhannya ternyata menyimpang dan meninggalkan, satu saat jika kembali tidak sulit. Ini, jadi bersabar, jangan berhenti mengingatkan urusan hasil dan tidak, itu bukan kekuasaan kita. Ya cukup ya. Demikian para hadirin yang dapat kami sampaikan dan bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa melalui WhatsApp dan juga nanti insya disediakan kertas-kertas di sini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.